jalan pulang. Tapi sebetulnya nggak tahu sih mau ngomong apa. Kalian lagi apa? Lagi pada di rumah ya? Ini judulnya Let There Be Love by Anne Murray. Sebetulnya aku jadi kayak udah ikutan hafal juga tau, kayak lagu-lagu jadul gini, karena kayak saking seringnya diputer gitu di mobil. Udah makan belum? Udah. Tadi aku makan sebelum mulai kegiatan. Tadi tuh aku kegiatan mulai dari jam 7. Terus tadi kayak baru pulang jam 9 lewat. Sebetulnya gak terlalu capek sih, kayak karena gak terlalu lama juga kan, cuman 2 jaman gitu. Terus tadi ketemu Jesslyn juga. Macet nggak? Enggak sih, biasa kalau jam segini nggak macet sih, aman. Oh iya, aku tahu sih Kak Baby showroom. Iya, jadi tadi tuh Kak Baby kegiatan duluan, habis dia baru aku gitu. Lagi di mana nih? Oh, Tasya dulu sering naik angkutan umum ya. Iya, dulu aku tuh pas SMP kalau pulang sekolah tuh kayak dulu kan zaman-zaman belum ada ojek online dan semacamnya ya. Paling ada tuh ojek. Tapi kayak waktu aku SMP SD gitu tuh kayak belum dapat duit jajan yang banyak gitu, terus paling duit jajan tuh pas-pasan buat makan siang. Jadi aku biasa pulang itu naik angkot. Tapi seru sih karena maksudnya kan rame-rame tuh naik angkot. Terus kayak itu paling gak ribet ya sih, saya kayak rame-rame juga kan. Iya, seru banget. Terus kayak kalau ojek pangkalan tuh kayak harus ada ke pangkalannya gitu. Kalau naik angkot tuh kayak pasti lewat depan sekolah dan turun depan kompleks, dan dia lebih murah. Dulu tuh aku inget banget, dulu tuh aku mau nonton konser apa ya? Oh, konser Infinite. Konser Infinite mah aku udah SMA. Oh, dulu aku mau nonton konser Taylor Swift tapi nggak jadi. Tapi aku udah sempet nabung tuh, cuman nggak jadi karena tadinya aku mau nonton sama temen gereja aku kan yang lebih tua, karena kata mama aku harus ada yang nemenin, waktu itu masih SMP kan. Nah cuman temen aku itu nggak jadi nonton Taylor Swift, aku juga nggak jadi karena masih kecil, nggak boleh kan. Nah tapi aku tuh udah nabung gitu, terus aku tuh sampai tiap hari bawa bekal dari rumah, tapi aku tetap dapat jajan kan. Terus jajan tuh biasanya 10.000. Ya udah tuh, karena aku lagi nabung, aku minta ke papa aku tambahin 2.000. Jadi tuh aku tiap hari duit jajan tuh 12.000. 10.000 aku simpen, 2.000 buat naik angkot. Terus dulu tuh kalau misalnya naik angkot tapi pakai baju sekolah itu udah pasti 2.000 mau kemana aja. Kayak mau yang turunnya lebih duluan daripada aku, mau yang turunnya sebareng sama aku, mau yang lebih jauh, itu kayak pasti tetap 2.000 asal pakai seragam sekolah. Tapi kalau misalnya pakai baju biasa kayak tarif normal gitu. Enggak, bukan nonton konser naik angkot, bukan. Gitu. Emang kenapa nggak bisa naik angkot? Kalau naik angkot suka mabok nggak? Enggak lah, naik angkot mah kenapa mabok? Enggak dong. Perjalanan berapa menit sampai ke rumah? Sebetulnya ini sih tergantung jalanannya macet apa enggak. Kalau misalnya macet pernah tuh yang kayak 2 jam lebih kalau macet. Tapi kalau misalnya enggak tuh biasa 1 jam aja udah nyampe. Bahkan kayak kadang 45 menit kalau misalnya lagi lancar banget gitu. Terus biasanya tuh macetnya tuh bukan di tol, justru sebelum masuk tol. Karena rumah aku itu kan di Cikupa ya, itu tuh kayak buat ke tol aja tuh kayak agak lumayan. Nah terus justru macetnya tuh dari situ gitu loh, ke gerbang tol itu yang biasanya macet. Tapi biasanya kalau di tolnya sih aman ya. Atau enggak paling kalau lagi amit-amit banget apesnya tuh biasa Kebon Jeruk gak sih suka macet. Tapi saya aman kok. Gak hujan sih. Tadi sih pas aku keluar ruangan kayak ini gerimis dikit.
Tapi hari ini kayak banyak hujan, tapi justru tuh hujannya ini gak sih, kebanyakan tuh tengah malam. Kayak aku kan kadang suka kebangun tuh, kayak sering gak sih kalau tidur kebangun kayak jam 2, jam 3 buat ke toilet gitu. Nah biasa aku tuh kaget bangun minggu-minggu ini tuh kalau bangun jam segitu pasti kayak hujan. Terus hujannya tuh kayak bukan hujan biasa tapi kayak hujan angin deras banget gitu loh. Enggak, sekarang nggak macet kok. Biasa emang kalau udah jam segini tuh nggak macet. Biasa tuh macet jam pulang kantor tuh. Kalau jam segini sih enggak sih. Justru kalau jam segini tuh banyaknya truk. Tapi nggak macet, tapi banyak truk aja. Berangkat kerja hujan, pulang juga sama. Ya nih harus kayak sering-sering bawa payung sama jas hujan nih. Hello Tashi, hi Kanarvi. I can see clearly now the rain is gone. Oh iya ya, pas banget sama lagunya. I can see clearly now the rain is gone. Iya, pas banget ya lagunya. Tasya nanti bakal belajar nyetir. Mungkin ya setelah Maret, mungkin. So aku tuh lagi mau cerita juga kayak akhir-akhir ini tuh lagi hektik banget gitu loh. Benar-benar hektik itu kayak buat graduation event itu udah dicicil dari sekarang. Terus kayak buat lah show-nya Kak Baby dan yang lain tuh kayak udah latihan dari sekarang gitu juga loh. Jadi kayak karena banyak event nih yang beruntun dari last show, dari graduationnya member yang kemarin, terus graduation event thank you for the memories, terus last show, terus mau yang setlist baru yang RKJ dan kawan-kawan tuh kan beruntun banget kan. Jadi tuh latihannya tuh udah dimulai dari sekarang gitu loh, dan kayak back to back gitu latihannya. Makanya kayak lagi sibuk-sibuk dan padet-padetnya banget jadwal gitu. Gitu deh. Terus aku juga kayak banyak tidur gitu loh. Kayak tadi pagi tuh aku bangun jam 9, terus aku sarapan. Habis sarapan, cuci muka semuanya, aku ke kamar lagi, terus aku tidur lagi dong. Terus kayak sekitar mungkin aku jam 10, setengah 11 gitu deh aku tidur lagi. Terus jam setengah 1 aku bangun buat makan siang, terus aku kelas. Terus aku tadi presentasi kan, jadi kayak emang kayak nggak bisa main HP gitu tadi kelasnya. Habis presentasi udah deh, aku kan kelas jam setengah 2, terus kayak sekolahnya jam 3an, setengah 4 gitu deh. Terus habis itu aku biasa kalau jam-jam segitu tuh mama aku udah ngomel tuh suruh makan buah. Akhirnya aku makan buah, terus jam setengah 6 aku berangkat buat latihan jam 7, terus sekarang baru pulang gitu. Ya ini gambar doang guys, ini showroom radio, emang bisa pakai background. Ini judul lagunya sekarang Let It Be. Enggak dong, aku nggak latihan RKJ. Cuman maksudnya kan maksudnya ada member-member yang partisipasi di RKJ, terus ada yang partisipasi di graduation event, maksudnya gitu-gitu loh. Jadi kayak latihannya tuh nyesuain dan kayak padet aja, kayak nyolong waktu gitu loh, karena nyesuaiin jadwalnya tuh susah. Jadi kalau misalnya ada waktu pasti langsung pakai nih buat ini. Sebetulnya selain itu kan bukan cuma latihan dance ya, maksudnya kayak banyak juga. Misalnya kayak buat persiapan VT konser, terus latihan nyanyinya. Aduh, papaku batuk-batuk kocak itu. Cerita dong, bisa nugas ketemu Zoom di Aya sama Aya gimana? Jadi itu ceritanya apa namanya, aku yang udah cerita deh, aku tuh ada matkul namanya legal skills. Bentar ya, aku mikir dulu legal skills bahasa Indonesianya apa ya. Keterampilan hukum kayaknya. Pokoknya kayak di situ kayak belajar, kayak nggak belajar hukum secara gimana, tapi maksudnya buat nanti tuh skill-skill apa yang harus kita punya kalau misalnya mau kerja di bidang hukum gitu loh.
Nah terus di situ tuh kita dibagi-bagi gitu. Ada hukum bukan, maksudnya ada yang dibagi-bagi per pekerjaan gitu, ada yang corporate law, ada yang ada yang bisnis gini-gini. Nah aku tuh dapetnya bisnis law, tapi aku ambilnya tuh sama temen aku, kita mau ngulik soal online bisnis. Nah terus kita tuh kayak di online bisnis tuh maksudnya kayak mau ngeliat gitu loh, maksudnya gimana sih perlindungan hukum di Indonesia buat melindungi online bisnis. Maksudnya kalau bisa dibandingin sama bisnis offline kan, online bisnis nih kayak lebih gampang kena scam atau penipuan gitu nggak sih gitu kan. Nah kita tuh mengulik gimana sih payung hukumnya buat itu tuh gimana, dan apakah penjual online tuh aware nggak sih. Terus di satu sisi juga sebagai orang yang beli tuh aware nggak sih kalau misalnya ini tuh dilindungi undang-undang yang ini gitu kan. Terus kayak ternyata tuh di ASEAN itu tuh ada code of conduct, kode etik gitu loh, kode etik online bisnis. Nah terus bukan cuma di ASEAN doang, tapi biasa platform e-commerce tuh juga punya, kayak misalnya yang Oren, tahu kan? Yang Oren itu dia punya code of conduct sendiri, code of conduct buat berjualan online di aplikasi Oren, di aplikasi ijo juga. Nah tapi kebanyakan tuh online seller dan online buyer tuh nggak aware sama adanya code of conduct itu, kode etik itu. Nah makanya kita kayak aku interview banyak gitu orang buat nanya gitu, kayak gimana sih, aware nggak sih ada yang gini, dan kalau misalnya nggak aware gimana caranya menjamin gitulah securities gini-gini gitu sih paling. Makanya kemarin aku lihat kan Kak Aya jualan yang Ayaya susu Ayaya itu, dia ini kan ada jualan di e-commerce juga gitu. Terus kalau misalnya kemarin kan aku kan ngulik nih, maksudnya kalau aku dari interview itu kalau misalnya jualan di e-commerce kayak lebih terjamin, maksudnya soalnya ada mediatornya gitu, ada perantaranya nih si aplikasi e-commerce-nya ini. Jadi kayak itu third party gitu loh, 3 pihak. Si pihak aplikasinya sebagai penjamin gitu kan. Nah tapi kan ada orang yang jualan misalnya di Instagram atau di Facebook atau website. Nah itu tuh gimana mekanismenya gitu-gitu. Makanya kita emang nyari banyak narasumber gitu loh. Sebetulnya gitu aja sih kenapa kemarin aku wawancara kayak gitu. Sebenarnya wawancaranya juga nggak akan dirilis kemana-mana, cuman kayak buat data aja, buat kayak ditunjukin ke dosennya, ini loh hasil researchnya kita, buktinya kita interview kesini. Kita tadinya sih mau nyebar Google Form, tapi kayaknya lebih enak kayak gini gitu loh. Gitu. Apalagi enak banget gak sih vibes-nya kayak night drive gini. Oke deh, segitu deh. Kedengeran gak sih? Maksudnya suara aku tetap kedengeran gak? Balepan gak sama suara lagunya? Berasa dengerin orang ngomong. Iyalah, kan emang ini orang yang ngomong. Gimana sih? Gitu. Lagi di tol, makanya enak jalannya lurus-lurus. Oke. Ini apa nih judulnya? In the Garden. Oh ini kayaknya lagu-lagunya Anne Murray deh. Ya aku baru lihat ini playlistnya Anne Murray. Emang iya kayak dalam pesawat. Emang gini gak sih suara dalam mobil? Justru tuh biasanya ini gak sih kalau misal malam-malam di mobil gini tuh kayak ngobrol tuh enak. Aku tuh dulu sering gitu sama teman-teman aku punya geng kan berempat. Terus kayak biasanya nih kita kalau misalnya pergi jalan kayak beda vibes gitu loh. Pas berangkat kan biasa siang, sore, tapi pas pulang kan malam. Itu tuh kayak berasa vibesnya tuh beda gitu loh. Kayak pas pulang tuh pasti kayak lebih calm, lebih kayak calming gitu loh, buat kayak ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Ya gak sih?
jam-jamnya orang jujur gak? Aku mah jujur terus kok, nggak harus ada jam-jamnya. Kok gue malah lebih enak buat tidur. Ada lampu disco nih dari Kak Yui. Makasih Kak Yui. Kalian punya gak sih kayak playlist yang emang buat di mobil gitu? Aku tuh dulu punya, tapi ujung-ujungnya kayak aku tuh males kalau terlalu banyak playlist, jadi kayak aku gabungin. Aku kayak playlistnya cuma satu gitu sekarang. Tasnya duduk depan apa belakang? Ya depan dong, kan yang nyetir papa aku. Gimana sih? Maaf kalau cuma sopir. Ya dong. Aku biasanya naik bus kan, cuman dulu tuh pas sebelum corona ya, sebelum PSBB tuh bus tuh bener-bener sampai malam ada, kayak bahkan yang sampai jam 10 tuh ada bus jam 10. Terakhir tuh bus dari FX ke Lipo Karawaci tuh jam 10. Biasanya dari Lipo aku baru dijemput biar hemat bensin kan. Cuman sekarang sejak corona tuh kayak busnya tuh kayak cuman dikit, kayaknya pagi satu, sore satu, udah gitu doang. Jadi kayak sekarang kalau misalnya busnya tuh udah lewat, ya kalau jadwal latihan aku tuh kayak nggak cocok sama jadwal bus, aku udah pasti dianterin gitu. Gimana sih ya, agak boros sih buat bensin sama tolnya kan, cuman ya nggak ada jenis lain. Tapi sebetulnya naik bus juga naik sih harganya. Tapi ya memang butuh sih, mana ya, malah dulu pas awal-awal covid busnya tuh kayak nggak ada gitu, beneran nggak beroperasi pas awal-awal, kayak sekitar sebulan awal. Terus kayak mulai ada tapi jadwalnya didikitin, terus sekarang ada. Sebetulnya tuh di perumahan aku tuh punya bus sendiri, bener-bener bus sendiri gitu loh, kayak halte dan rute sendiri. Cuman dia tuh kayak paling malam tuh jam 5-an gitu deh. Kalau Indi tadi dia nggak bareng aku kegiatannya. Bisa nyetir mobil atau motor nggak sih? Kalau motor aku bisa, kalau mobil belum. Maksudnya sih aku pengennya les, kayaknya ortu aku juga prefer les, karena maksudnya kalau les tuh nggak ribet, dan kayak les kan ada yang diurus langsung sampai SIM gitu kan. Nah pengennya tuh kayak gitu aja, ya kayak berapa kali pertemuan. Maksudnya yang penting bisa basicnya, terus sisanya ngelancarin sendiri aja. Cuman itu kan ada jadwal khusus gitu kan, udah dibikin. Sementara kalau lagi JKT gini tuh jadwal tuh bener-bener nggak terduga gitu. Sampai kayak waktu itu kan sempat ada yang kayak ribet-ribet apa sih jadwal showroom dadakan gini-gini. Masalahnya tuh kita buat jadwal besok aja tuh kadang baru taunya malam gitu loh. Kayak jadwal tuh H-1 guys, bahkan gak H-1, H-12 jam lah gitu. Karena biasa masih harus rekap dan mikirin member mana nih yang nyelip-nyelip jadwal tuh biasa malam gitu. Nah karena suka dadakan gitu, aku tuh takut udah bayar nih, ternyata aku pertemuannya tuh cuman bisa bentar dan kayak gak intensif gitu loh. Maksudnya nih misalnya minggu ini, terus aku baru bisa lagi 2 minggu depan, kayak udah lupa gak sih? Jadi nanti aja pas udah bisa, nggak seminggu 3 kali gitu, jadi kayak masih inget kan. Terus habis itu langsung sering-sering dipakai nyetir, jadi kayak langsung lancar sekalian. Kalau misalnya setengah-setengah tuh kayak sayang gitu loh. Kalau motor dulu emang awalnya belajar motor dulu tuh, aku belajar motor manual nggak sih namanya, motor apa sih, motor manual ya. Pokoknya yang ini loh, kopling manual nggak tuh, pokoknya gitulah. Terus habis itu baru belajar yang matic. Mobil juga katanya lebih baik manual dulu, maksudnya katanya kalau bisa manual matic tuh lebih gampang daripada matic, terus baru menyesuaikan manual, katanya sih gitu.
Ada, aku tadi ngomong ada bisa yang jadwalnya kita iniin, tapi maksudnya kalau misalnya nih aku bisa minggu ini terus baru bisa lagi 2 minggu lagi, maksudnya kayak sayang gitu nggak sih? Maksudnya kayak kapan lancarnya kalau misalnya gapnya tuh sejauh itu? Mending nanti aja waktu aku jadwalnya tuh senggang gitu. Jelasin berapa kali? Iya, motor gigi maksudnya. Dulu aku motor gigi dulu diajarinnya, terus aku tuh punya temen yang dari kecil, teman kecil aku banget yang masih teman sampai sekarang, bahkan kayak ortu dia deket sama ortu aku juga, cewek kok, temennya cewek. Nah terus aku tuh diajarin sama si mamanya temen aku ini. Mamanya temen aku tuh suka naik motor gigi, terus diajarin deh. Aku manggilnya Ii. Lucu banget, Ii, Chinese banget ya. Aku diajarin naik motor sama si Ii. Terus dia tuh emang pakainya motor apa tuh namanya ya, Jupiter ya. Pokoknya pas zaman dulu banget deh, SMP gitu aku belajar motor gigi. Kayaknya bukan Jupiter deh, apa gitu. Terus pas aku udah SMA baru tuh, waktu SMA kan aku pindah sekolah. Terus di sekolah aku yang di SMA yang baru nih, bukan mamanya Jesslyn, bukan. Ada, kalau Jesslyn tuh aku temen sama dia dari SD gitu, TK sih bareng, tapi kalau ini beneran dari kecil banget gitu loh. Nah waktu SMA tuh baru kan sekolah aku tuh boleh bawa motor. Nah di situ baru kayak ketemu teman-teman yang suka bawa motor pulang pergi ke sekolah gitu, naik motor matic. Ya udah dari situ aku kayak kadang suka bawa. Terus kan kadang-kadang tuh kayak pulang sekolah masih nongkrong kan, misal kemana gitu, terus kayak temen aku kayak ini bawa motor aja nih, lu bawa motor, bisa kayak siapa nih yang bisa bawa motor, bonceng-boncengan gini-gini. Nah aku tuh kayak suka sini gue aja. Nah dari situ lama-lama lancar naik motornya gitu. Tapi udah lama banget sih nggak naik motor, soalnya udah kan, maksudnya kayak kadang-kadang itu tuh cuman euforia awal-awal nih, kayak awal-awal bisa bawa motor matic, pengen nih bawa terus karena baru bisa. Tapi lama-lama kayak malah orang tuh males. Bahkan waktu itu kan pas awal aku sering bawa tuh kayak temen aku yang emang bisa bawa motor tuh kayak yaudah lu aja bawa deh, gue udah mager gitu, kayak karena udah keseringan bawa jadi mager. Nah tapi akhirnya pas udah kelas 2-3 kayak udah males, ya udah aku nggak pernah bawa lagi tuh motor. Terus pas masuk kuliah ya ngapain juga bawa motor nggak sih, gitu deh. Terus udah gak pernah naik motor lagi kayaknya ya. Maksudnya kalau ditanya bisa bawa apa enggak, ya pasti masih bisa gak sih, cuman ya lupa. Maksudnya kayak pasti harus kayak ngebiasain dulu kayak feel-nya gitu. Enggak sih, gak pengen ngebut juga sih, be aja. Enggak cengtrik kok. Cuman dulu tuh males pakai helm aja. Tapi enggak, kalau cengtrik mah enggak kok. Soalnya banyak yang bawa motor, maksudnya nggak ada keperluan yang sampai perlu cengtri banget gitu, nggak pernah sih. Kayak pasti cukup kok motornya gitu. Soalnya temen aku rata-rata pada punya motor, jadi paling bonceng-boncengan tuh cukup. Iya itu kan kayak masih SMA ya. Kayak terus aku tuh tinggalnya di perumahan gitu loh, jadi kayak kadang kalau cuma di komplek gitu males nggak sih naik pakai helm. Tapi emang bandel sih, nggak boleh. Nah terus aku tuh juga kan emang nggak punya motor di rumah, jadi cuma selalu pinjem kan, jadi emang aku tuh nggak pakai helm. Gitu. Pernah ketilang nggak pernah sih kebetulan ya, nggak pernah ketilang. Mobil motor belum pernah. Pernah jatuh dari motor, pernah lah. Orang-orang kayak aku mah apa yang belum pernah dirasain, tapi kayak ya udah gitu doang, biasa. Kaki pernah kena knalpot nggak, juga pernah. Bahkan kayak bekas knalpot itu ada sampai sekarang. Saya udah ada pudar sih dan nggak jadi keloid, cuman kayak ada lingkaran beda warna dikit aja gitu. Cuman untungnya kayak di betis dalam gitu, jadi mungkin nggak terlalu kelihatan. Dan warnanya itu udah pudar banget.
Iya, susah hilangnya. Justru aku tuh pernah dulu tuh jatuh dari motor. Kayaknya aku udah pernah cerita deh jatuh dari motor. Pokoknya aku jatuh, dan ini tahu nih salahnya kan emang gak pakai helm. Jadi tuh jatuh, terus kayak kepalanya tuh kayak kena trotoar gitu loh pas jatuh terus kepalanya kena trotoar, terus kayak pingsan tapi nggak pingsan gitu loh, kayak pingsan bentar deh kayaknya, terus sadar, terus kayak muka aku tuh udah muka sebelah kanan, bukan cuma muka, malah muka, tangan, lutut, kaki itu kayak apa, kayak bener-bener borok semua gitu, karena itu bener-bener jatuhnya tuh kena ini, terus kayak palanya hantam trotoar gitu. Ya udah, tapi aku bangun kan abis itu, kayak untung jatuhnya kayak deket warung gitu, terus udah kan di warung, terus aku bahkan kayak nyetir balik tuh masih sendiri gitu masih nyetir balik sendiri. Terus ya udah, akhirnya aku nggak masuk sekolah tuh sekitar seminggu kayaknya, terus nggak bisa jalan. Aku tuh merasa padahal luka yang dalam tuh di lutut kan. Nah tapi ternyata bagian ini bukan telapak kaki sih, kaki atasnya telapak kaki gitu loh, deket jari gitu, kayak kegesek. Padahal aku ngeliatnya itu kayak cuman kegesek ngelupas doang, tapi nggak tahu kenapa, entah kena syaraf atau apa, kayak nggak bisa jalan gitu loh. Kayak kalau berdiri bahkan sakit gitu, sakit banget, kayak ada sesuatu yang ketarik gitu. Jadi kayak aku nggak sekolah seminggu, terus pas masuk sekolah pun misalnya ada presentasi atau apa gitu, aku nggak bisa, aku duduk di depan gitu kayak ada kursi, pokoknya nggak bisa jalan. Tapi akhirnya recovery sih, cuman yang di kaki itu keloidnya masih ada sampai sekarang. Kalau itu emang keloid, emang nggak hilang. Yang di muka untungnya hilang semua sih, aku tuh udah takut gitu loh, ini takut nggak hilang gitu bekas lukanya. Tapi ternyata yang di tangan, pundak, muka kanan tuh hilang semua untungnya gitu. Tapi itu udah lama sih, itu SMA kelas 1 kejadiannya. Terus SMP juga aku pernah jatuh dari motor, tapi kalau ini aku yang dibonceng. Jadi tuh ini aku sama temen aku yang dari kecil itu loh, namanya tuh Karisa, temen aku yang dari kecil. Kalian pasti pernah lihat nggak sih, kayak di story aku tuh jarang expose sih, karena emang biasanya makin deket makin malas foto dan expose, karena emang nggak gimmick gitu, kayak emang teman dekat. Justru ngerti nggak sih kalian kalau sama temen dekat gitu nggak sih, malah aneh kalau foto-foto dan kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak, tapi kalau sama Jesslyn ya sesekali lah buat keperluan JKT juga gak sih. Nah ini aku sama Karisa pulang dari mana gitu, katanya remnya dia blong, terus lagi jalanan lurus. Tapi tuh ini loh, kayak dia tuh nggak ngasih tau aku kalau remnya blong, dan kayak aku tuh nggak tahu. Jadi tuh kayak lagi jalan lurus, terus dia nggak ngasih tau kalau remnya blong. Mungkin dia pikir kayak oke, bisa kali ya gitu ya. Terus tiba-tiba pas belokan dia banting setir ke kanan, bener-bener jedek gitu. Terus akhirnya jatuh, yang kayak jatuhnya kayak agak kelempar, yang kayak motornya kemana, akunya kemana, dianya kemana. Dan itu kayaknya emang udah hukum alam gitu gak sih, kalau misalnya kecelakaan boncengan pasti yang lebih luka-luka tuh yang dibonceng. Itu sudah fix banget, dan itu aku lukanya tuh yang kayak benar-benar segila itu. Kayak terus aku kaget kan, maksudnya kayak kecuali dia ngomong siap-siap ya remnya blong. Nah ini tuh temen aku tuh kayak gak ada ngomong apa-apa. Ini si Karisa emang suwe ini. Aku abis itu kan aku juga marah-marah kayak, lu kenapa lu gak ngomong gue, maksudnya biar gue apa kayak, gue siap-siap lompat atau apa kayak, atau gue teriak apa gitu. Maksudnya ini kayak aku tuh gak tahu apa-apa, tiba-tiba dia banting setir terus kita kelempar gitu, aneh banget gak sih. Ya udah akhirnya aku luka tuh. Habis itu habis luka ya udah akhirnya nelpon orang gitu, kayak suruh jemput kita gitu. Udah kan akhirnya bahkan dengan keadaan luka-luka itu aku kecelakaannya siang tuh, kayak jam 12 siang banget, jam 12 siang. Terus habis itu aku tuh jam 5 sorenya ada les balet, dan itu aku kayak bener-bener luka parah, luka gila, yang kayak lukanya belum kering gitu. Maksudnya kalian bayangin lah, itu motornya kemana, aku kelemparnya kemana, karena remnya blong dan banting setir. Kebayang gak sih itu tuh kayak apa? Temen aku tuh yang si Karisa, dia gak luka gimana-gimana, tapi seingat aku giginya copot satu gitu loh, karena kehantam gitu. Tapi kalau luka luar dia gak ada. Dan itu aku balet
Dan aku tadi mikirnya tuh kayak mau bolos balet, tapi waktu itu tuh deket-deket mau show. Akhirnya aku ini ya udah, aku kasih Teta Yochin. Habis kasih Teta Yochin, berangkat balet. Lukanya aku tutupin pakai kayak kasa gitu loh, tutupin luka pakai kasa. Terus aku pakai stocking, karena kan balet harus pakai stocking kan. Aku tuh cuman ngerinya itu doang, gimana nih ya, kalau pakai stocking takutnya nempel darahnya di stocking. Tapi akhirnya aku tutupin kasa, taruh perban di selotip, terus akhirnya iya aku balet. Tapi menurut aku ya kayaknya tuh lukanya justru cepet sembuh karena balet, ngerti nggak? Soalnya kalau misalnya duduk doang nih, kakinya lurusin kan. Nah kalau kaki dilurusin terus pas ditekuk itu kayak lukanya kebuka lagi gitu. Nah cuman karena aku tuh balet ya, aku bawa nari, kayaknya lukanya jadi ikutan ya udah gitu fleksibel, jadi dia kayak nggak sakit. Ya maksudnya dia agak lama sih pemulihannya, tapi maksudnya lukanya nggak manja gitu loh, lukanya nggak sakit, lukanya tetap bisa dipakai jalan kayak orang pada umumnya aja, biasa aja gitu. Beda sama justru aku pas SMA yang aku jatuh terus aku di rumah seminggu, itu malah makin lama, beneran kayak recovery-nya lama. Meskipun lukanya lebih cepet kering gitu loh maksudnya. Kalau ini ya lukanya kering basah gitu, cuman kan ditaruh Teta Yochin juga jadi lebih cepet. Tapi maksudnya jadi kayak ya udah gitu. Terus aku ingat banget dulu tuh pas aku SMP, aku tuh takut. Jadi kayak mamaku sampai sekarang tuh nggak tahu loh kalau misalnya itu tuh aku karena kecelakaan motor. Karena aku juga takut loh, takut habis ini nggak boleh main sama Karisa gitu kan, dulu mikirnya gitu kan masih SMP. Jadi aku bilangnya aku jatuh di lapangan basket. Padahal apa, aku nggak main basket, coba aku nggak bisa main basket ya, jatuh di lapangan basket ya, urusan apa jatuh lapangan basket kayak gitu. Cuman ya udah kayak mamaku juga kayak oh ya udah gitu ya, namanya juga anak-anak gak sih suka jatuh gitu. Ya udah nih, ntar kalau misalnya mamaku nonton ini ya seperti aku bohong, seperti aku jatuh dari motor sama Karisa. Ya bokap aku mah biasa aja, papaku tuh kayak ya udah nggak sih, udah SMP juga udah sembuh, lukanya udah nggak ada gitu. Aku sama Karisa tuh deketnya tuh yang kayak jarang ngobrol gitu loh. Kalau sama Jesslyn tuh sebetulnya sama Jesslyn juga aku pernah ngelewatin masa-masa kayak sama Karisa yang kan udah jarang ngobrol gitu, tapi masih tetap temen deket. Ngerti nggak sih kalau temen deket tuh gitu nggak sih, kayak kalau misalnya lagi ada bahan ngobrol bisa sampai nggak berhenti, tapi kalau ada saat-saatnya nggak ngobrol gitu. Nah cuma kalau sama Jesslyn, sejak kita sama-sama di JKT, sejak dia masuk JKT juga ngikutin aku, jadi kayak ada aja bahan perbincangan gitu setiap hari. Nah kalau sama Karisa ini kan enggak, dan kayak emang dia tuh kuliah kedokteran. Kalau kalian ingat dulu banget aku tuh pernah nge-tweet galau karena dia tuh tadinya diterima teknik kelautan keterima teknik kelautan di Surabaya atau Lampung ya, Surabaya, aduh aku lupa lagi, kayak Surabaya deh. Nah terus aku tuh udah galau banget loh, kayak takut karena dia kayak mau pindah keluar kota gitu kan, jauh. Terus tau-taunya nggak jadi karena dia keterima di kedokteran, akhirnya dia pilih kedokteran. Nah terus kayak kedokteran kan sesibuk itu kan, tahu kan, kedokteran tuh sesibuk itu. Terus aku juga sibuk JKT, jadi tuh kayak jarang ngobrol dan jarang ketemu. Tapi dulu tuh kayak mamanya tuh yang sampai kayak udah Tasya mau pegang kunci cadangan kosannya Karisa nggak, kalau misalnya ntar pulangnya kebetulan malam. Misalkan dulu kan pas zaman akademi kan latihan tuh bisa sampai subuh kan, maksudnya kalau pulangnya malam udah langsung aja pulang ke kosannya Karisa, langsung tidur situ aja. Terus kayak Karisa tuh udah kayak santai gitu loh, kayak ya udah langsung masuk aja, gue lagi tidur juga ya udah nggak apa-apa, lu kamar mandi aja tidur gitu kan. Ya udah, cuman akhirnya enggak sih, cuman biasa tuh seringnya kalau gap gitu loh, misal aku selesai kuliah jam berapa, terus latihan masih jam berapa, terus maksudnya lebih baik aku udah di Jakarta gitu nggak sih, biar udah deket. Nah tuh aku kadang ke kosan dia, kayak nggak ngapa-ngapain, kayak ya dia ngapain aku ngapain gitu, kayak gitu loh. Kalau udah temen deket tuh kayak gitu nggak sih. Nah gitu. Kalau sama Jesslyn ya karena kita lebih relatable aja, maksudnya jadi lebih sering ketemu, frekuensi ketemunya. Terus apa namanya, kayak aku waktu itu kan akademi juga bareng Jesslyn, jadi emang akhirnya nginepnya di rumah Jesslyn gitu karena lebih dekat kampus juga sih. Nah terus kalau sama Karisa nih kayak deket banget, yang kayak nggak perlu ngobrol banyak juga ya tetap akan selalu deket gitu. Terus kemarin tuh yang pas pengumuman
dia tuh kayak nggak chat aku gitu loh, kayak nggak nanyain, karena menurut aku dia tuh udah tahu gitu loh, udah ngerti kalau misal aku lagi kayak gini tuh justru aku nggak pengen dicariin, justru kayak nggak pengen gitu orang-orang datang ngomong nanya ya oke gini 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 gitu, aku tuh nggak bisa gitu ya, jadi dia beneran nggak nyariin. Terus kayak sekali nyari tuh kayak sekitar kayaknya besoknya atau udah kayak tengah malam banget gitu, dia baru ngomong kayak Sya lu kalau kenapa-napa bilang ya, gue kepikiran lu nih seharian, gue takut lu nggak kenapa-napa tapi gue nggak mau chat lu dulu, kalau kenapa-napa bilang ya gitu. Terus akhirnya aku kayak baru bales besoknya gitu. Terus aku balesnya tuh cuman kayak gini, ngapain nanya-nanya, mending langsung aja kirim chat time. Aku ngomong gitu kan, terus beneran dikirimin dong. Ya udah akhirnya aku minum boba gitu. Seperti itulah best friend yang sesungguhnya guys. Kocak gak sih gitu guys. Tidur di batap, emang gak pernah tidur di kamar? Aku ngomong gak sih tadi, maksudnya masuk kamar aja terus tidur, bukan kamar mandi tidur, maksudnya gitu loh, ngerti kan? Iya belum kan masih ngomong gitu, jadi enak sih. Terus kayak lucunya tuh kayak aku tuh temenan beda gitu loh, maksudnya kayak sama Jesslyn beda, sama Karissa beda. Jadi Jesslyn sama Karissa tuh gak temenan, ya kenal doang, ya kenal juga karena kayak temen aku gitu. Misalnya Karissa kenal Jesslyn sebagai temen aku, Jesslyn sama Karissa juga sebagai temen aku gitu, tapi mereka berdua tuh gak temenan gitu loh. Dan menurut saya kayak gak bisa disatuin karena obrolannya tuh pasti beda banget. Jadi kayak bingung gak sih, aku tuh gak punya kriteria apa-apa loh. Kayak kalau misalnya deket, cocok, nyambung gitu ya kayak ya udah langgeng aja tuh kita berteman. Padahal beda. Tapi circle juga nggak, maksudnya aku tuh tipe orang yang supel gitu loh, maksudnya bisa menempatkan diri di mana gitu. Cuman kalau buat yang deket banget tuh kayak yang nggak juga, nggak aku berteman sama semua orang, tapi bukan berarti deket sama semua orang gitu, ngerti gak sih? Kayak kalau deket mah ya kalau temenan ya temenan sama semuanya, tapi kalau deket enggak gitu loh. Kalau deket ya aku pilih-pilih. Sebenarnya ini bukan cuma aku ya, semua orang pasti gitu gak sih? Kalau sama yang deket pasti milih gitu mau deketnya sama yang siapa. Terus biasa aku kalau udah cocok ya udah gitu, kayak masalah Ariel gitu, aku dari awal masuk JKT udah tahu gitu cocoknya tuh sama Ariel, deketnya tuh sama dia, dan sampai sekarang tuh kayak ya udah deket aja gitu sama dia. Dan maksudnya kayak bingung kan, aku juga kayak mau dicari nih foto aku sama Ariel, kayak bisa dihitung jari gitu. Karena emang deket ya, gimana sih kalau deket tuh kayak malah kayak nggak pengen foto-foto dan kayak bikin konten-konten gimana gitu, aneh gitu. Ini lagu judulnya Bridge Over Troubled Waters. Gitu. Terus kapan showroom sama Krip? Ini nih kita tuh kuliahnya si Krip tuh padet, kuliahnya aku tuh juga padet, dan jadwalnya tuh selalu bentrok. Karena nih kalau kuliah aku kan hukum nih, maksudnya yang kayak ya kayak harus fokus gitu loh. Terus habis itu kuliahnya Krip juga, dia kan akuntansi, jadi tuh kayak dia kayak benar-benar selalu setiap kuliah tuh kayak sedia kertas sama pulpen yang kayak maksudnya ya kuliah padet gitu, tugas-tugasnya juga padet, nggak main-main. Jadi tuh kayak nyari jadwal tengah tuh susah, dan kita apalagi beda tim kan, jadi tuh kayak kalau aku lagi free mungkin dia latihan. Terus Skrip juga ya gitu deh, dia lagi sibuk-sibuk banyak latihan juga dia. Itu deh ya, Bridge Over Troubled Waters. Hitung duit orang sih Kripi. Akuntansi banget gak sih dia tuh. Ini sebetulnya playlist cari lagu Anne Murray aja sih. Ini benar-benar data dia lagu-lagunya Anne Murray semua. Tuh ya Krip kayaknya dia biasanya ini deh,
showroom pagi. Kalau aku biasa showroomnya tuh malam. Aku tuh semester ini banyak banget jadwal pagi. Bahkan dari 5 hari aku tuh 3 harinya tuh enggak, pokoknya dari 5 hari itu aku 4 harinya tuh pagi terus. Yang siang kuliahnya tuh cuman hari ini doang. Makanya hari ini aku bisa tidur lagi paginya, karena aku hari ini kuliah setengah 2. Tapi saya tuh yang lain kayak jam 8, 9. Bahkan besok nih hari Jumat aku kuliah jam 7, 15. Sisanya kayak itu deh. Dan kelas aku tuh padat gitu lumayan, karena emang kelas kan, maksudnya ini kan semester 6, kayak emang udah mau dikit lagi nyelesain gitu loh. Karena semester 7 aku udah bakal skripsi. Jadi kayak padatnya emang di semester ini gitu banyak. Dan SKS-nya SKS panjang-panjang gitu. Jadi kayak misalnya aku kuliah jam 9 sampai jam 11, ntar jam 1 kelas lagi. Oh terus aku juga ini loh, karena aku himpunan, kayak tiap 2 minggu sekali tuh ada rapat. Jadi kadang aku abis ini nyambung rapat lagi. Belum lagi kerja kelompok. Ini sebetulnya aku abis ini mungkin nyampe rumah mau ngerjain PPT dikit, karena ada tugas kelompok buat capital market law. Ada tugas bikin presentasi sama kelompok. Tapi maksudnya kalau presentasi lebih gampang sih, karena kan kita udah bagi nih, kayak lo bikin PPT bagian ini, lo bikin slides bagian ini, gue ini, kayak udah dibagi gitu loh. Jadi kayak tinggal ini gitu, tinggal dibikin. Iya, kuliah rapat JKT. Kura-kura JKT ini namanya. Gitu deh, makanya kalian maklumin ya kalau misalnya kayak lagi jarang nge-tweet, atau kayak tweetnya foto doang. Kalau kalian yang kayak suka bangun Tet udah pagi, itu aku udah bangun guys. Cuma pas bangun tuh aku kayak kadang bahkan nggak ngeliat HP gitu, bangun sarapan terus kayak langsung nyalain laptop langsung kelas lagi. Makanya sih kalau dulu sih kayak semester awal tuh kayak masih bisa main-main. Cuman kalau sekarang tuh kayak mau main-main juga ngeri gitu, karena kayak skripsi udah depan mata. Bahkan aku tuh bener-bener belum kepikiran metode skripsinya mau bilang kayak apa, judulnya apa tuh kayak masih blur. Padahal harusnya tuh semester ini tuh udah mulai kepikiran gak sih, cuman gitu deh, kayak gitu deh. BTW aku udah deket rumah nih guys, cepet ya. Ini aku showroom 8 menit ya, tambahin sekitar 15 menit deh dari tadi aku kantor. Terus aku tadi udah deket masuk tol, aku baru mulai showroom. Tapi aku udah deket, jadi aku mau bacain podium aja ya, soalnya kayak udah mau dekat rumah. Soalnya aku kalau udah turun mobil tuh udah masuk rumah tuh bener-bener langsung, mamaku tuh langsung kayak bersihin HP, karena kan HP ditaruh di meja, di mana-mana itu kan kotor. Dia langsung bersihin HP, langsung aku harus kamar mandi, aku harus mandi, bersih-bersih semuanya. Jadi kalau udah turun mobil tuh kayak aku udah nggak megang HP lagi gitu biasanya. Gitu. Jadi aku sekarang mau bacain aja langsung podiumnya. Ada 13 itu ada Kak Caca, nomor 12 ada Kak Yui, nomor 11 ada Kak Merlin, nomor 10 ada Kiara, nomor 9 ada Hena, nomor 8 ada SKF Sungai Manis, nomor 7 ada Birartik yang sedang menangis, nomor 6 ada John PTM, nomor 5 ada Azardin, nomor 4 ada Sarahnya Tamara, nomor 3 ada Enda, nomor 2 ada Fatah, dan nomor 1 ada James. Ini kenapa nih Kak James dan Kak Fatah pakai apa krokodil? Apakah kalian lelaki buaya? Oke, kapan-kapan aku bakal showroom lagi secepatnya ya. Kalian istirahat, jangan begadang. Besok pagi aku kelas pagi sih. Terus kalau misalnya aku sempat, aku akan showroom. Terus aku agak gak enak sih, karena kayak bulan lalu tuh kayak member semua lagi semangat showroom, dan aku kayak malah lagi melempem dan kayak nyariin aku kan. Ya aku usahain akan mencari mood yang enak dan cari waktu yang pas juga buat bisa ngobrol-ngobrol sama kalian lagi. Makasih yang udah nonton showroom hari ini. Semuanya jaga kesehatan. Semoga harinya besok lebih baik dari hari ini. Wow, rumah tetanggaku sudah full lampion Chinese. Ternyata ini udah mau deket Chinese New Year ya.
bagus banget dia, lampu-lampu lampion gitu. Oke, terima kasih guys, aku matiin ya, dadah. Pas banget lagunya abis nih.